Sugeng Wilujeng para sahabat semuanya, kembali bertemu dengan saya Iin Setiawati. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang turunan fungsi trigonometri sesi yang ketiga, yaitu terkait dengan perkalian pada turunan fungsi trigonometri. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Turunan fungsi trigonometri merupakan materi matematika peminatan kelas 12 MIPA. Kali ini kita akan masuk bentuk yang ketiga, yaitu melibatkan rumus perkalian. Adapun rumusnya adalah jika Y sama dengan U dikali V, maka Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Kita mulai dengan contoh soal yang pertama. Jika fx sama dengan 3x dikurangi 2 dikali dengan sin kuadrat 2x ditambah 1, tentukan turunan pertamanya. Kita misalkan bahwa U adalah 3x dikurangi 2. Kemudian kita cari U aksennya menggunakan rumus jika fx sama dengan x maka turunannya adalah 1. Rumus yang kedua, jika fx sama dengan k maka turunannya adalah 0. Sehingga U aksennya adalah 3. Kita misalkan bahwa V adalah sin kuadrat 2x ditambah 1. Maka untuk mencari V aksen, kita akan menggunakan rumus dalil rantai sinus, yaitu K dikali N, kemudian pangkat sin kita kurangi 1, turunan dari sin adalah cos, kemudian U kita cari turunannya. K adalah koefisien di depan sin, maka K adalah 1. N adalah pangkat dari sin, maka N adalah 2. U sendiri adalah 2x plus 1. Untuk mencari U aksen, kita akan menggunakan rumus berikut ini, sehingga turunan dari 2x plus 1 adalah 2. Kita masukkan ke rumus dalil rantai sin diperoleh, K adalah 1, N adalah 2, pangkat dari sin kita kurangi 1, turunan dari sin adalah cos, turunan dari 2x plus 1 adalah 2. Kita sederhanakan 1 dikali 2 adalah 2. 2 dikali sin dikali cos itu adalah rumus sudut ganda sin, yaitu sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Untuk sederhana V aksen adalah 2 dikali sin 2 dikali 2x plus 1. Kemudian 2 di sini akan kita kalikan pelangi sehingga V aksen menjadi 2 dikali sin 4x ditambah 2. Maka turunan pertama dari fx sama dengan U dikali V adalah U aksen V ditambah U V aksen. U aksen saya adalah 3, V saya adalah sin kuadrat 2x plus 1, U saya adalah 3x min 2, V aksen saya adalah 2 sin 4x plus 2. Koefisien 2 berikut akan saya kalikan pada fungsi di depannya, sehingga turunan pertama dari fx adalah 3 sin kuadrat 2x plus 1, ditambah 6x dikurangi 4 dikali sin 4x plus 2. Kita lanjutkan dengan contoh soal 2. Turunan pertama dari Y sama dengan x pangkat 3 dikali tan 3x adalah U kita misalkan dengan x pangkat 3. Maka untuk mencari U aksen kita menggunakan rumus jika fx sama dengan A dikali x pangkat N, maka turunannya adalah A kita kalikan dengan N, kemudian pangkat kita kurangi dengan 1. Sehingga turunan dari U adalah 3 dikali 1, kemudian pangkat kita kurangi 1, sehingga U aksen sama dengan 3x kuadrat. V kita misalkan dengan tan 3x, maka V aksen adalah sekan kuadrat 3x, itu adalah turunan dari tan 3x. 3 ini adalah turunan dari 3x, sehingga V aksen sama dengan 3 sekan kuadrat 3x. Maka turunan pertama dari Y adalah U aksen V ditambah U V aksen. U aksen saya adalah 3x kuadrat, V saya adalah tan 3x, kemudian U saya adalah x pangkat 3, dan V aksen saya adalah 3 sekan kuadrat 3x. Koefisien 3 ini akan kita kalikan dengan fungsi x pangkat 3. Kita sederhanakan, maka Y aksen menjadi 3x kuadrat tan 3x ditambah 3x pangkat 3 dikali sekan kuadrat 3x. Kita lanjutkan dengan contoh soal 3. Tentukan turunan pertama dari Y sama dengan cos 2x min 3 dikali sin 3x plus 6. U kita misalkan dengan cos 2x min 3, maka U aksen adalah min sin 2x min 3, ini adalah turunan dari cos. 2 ini diperoleh dari turunan 2x min 3. Kemudian koefisien 2 ini akan kita kalikan dengan min di sini, maka U aksen sama dengan min 2 sin 2x min 3. V kita misalkan dengan sin 3x plus 6. Maka V aksen adalah cos 3x plus 6, cos adalah turunan dari sin,
3 di sini adalah turunan dari 3x plus 6. 3 akan kita letakkan di depan, maka V aksen sama dengan 3 cos 3x plus 6. Sehingga Y aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. U aksen saya adalah min 2 sin 2x min 3. V saya adalah sin 3x plus 6. U saya adalah cos 2x min 3. V aksen saya adalah 3 cos 3x plus 6. Kemudian 3 ini akan kita letakkan di depan, maka Y aksen menjadi min 2 sin 2x min 3 dikali sin 3x plus 6 ditambah 3 cos 2x min 3 dikali cos 3x plus 6. Kita lanjutkan dengan contoh soal 4. Diketahui fx sama dengan 1 per sin x dikurangi 1 per tan x dikali 1 ditambah cos x, maka turunan pertamanya adalah soal fx ini harus kita sederhanakan menggunakan identitas trigonometri. 1 per tan itu adalah rumus dari kotan, nah kotan sendiri itu adalah cos per sin. Kemudian kita akan menyamakan penyebut dalam sin x sehingga diperoleh 1 min cos x per sin x dikali 1 ditambah cos x. Di sini kita memperoleh bentuk a min b dikali a plus b. Adapun rumus dari a kuadrat min b kuadrat itu adalah a plus b dikali a min b. Sehingga untuk pembilang disederhanakan menjadi 1 min cos kuadrat x per sin x. 1 min cos kuadrat x ini akan kita sederhanakan menggunakan identitas trigonometri, yaitu cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x sama dengan 1. Kemudian cos akan kita pindah ruas ke kanan sehingga diperoleh sin kuadrat x sama dengan 1 min cos kuadrat x. Sehingga 1 min cos kuadrat x ini nilainya adalah sin kuadrat x. Maka untuk pembilang kita sederhanakan menjadi sin kuadrat x. Kita jabarkan sin kuadrat ini menjadi sin x dikali sin x, sehingga di sini sin dengan sin dapat kita coret. Maka bentuk sederhana dari fx adalah sin x. Sehingga untuk mencari f aksen x, kita menggunakan rumus turunan trigonometri bahwa turunan dari sin x adalah cos x. Kita lanjutkan dengan contoh soal 5. Diketahui bahwa Y sama dengan sin X dikali cos 3X. Berapakah turunan pertama dari pi per 6? Kita akan mengubah pi per 6 ini menjadi derajat. Pi adalah 180 dibagi 6, maka beroleh 30 derajat. U kita misalkan dengan sin X. Maka X di sini akan kita ganti dengan 30 derajat sehingga diperoleh sin 30 derajat itu nilainya adalah setengah. U aksen adalah cos X. Cos ini adalah turunan dari sin X. X akan kita ganti 30 derajat, maka diperoleh cos 30 derajat. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. V kita misalkan dengan cos 3X. X di sini akan kita ganti dengan 30 derajat sehingga 3 dikali 30 itu adalah cos 90 derajat. Cos 90 derajat itu adalah 0. V aksen X sama dengan min sin 3X. Ini adalah turunan dari cos 3X. 3 ini diperoleh dari turunan 3x. Kemudian 3 ini akan kita kalikan dengan negatif di sini, maka V aksen menjadi min 3 sin 3x. Kemudian x di sini akan kita ganti menjadi 30 derajat, maka 3 dikali 30 adalah 90 derajat. Sin 90 derajat itu adalah 1. Maka diperoleh V aksen sama dengan min 3 dikali 1 sama dengan min 3. Turunan pertamanya kita menggunakan rumus U aksen V ditambah UV aksen. U aksen saya adalah setengah akar 3, V saya adalah 0, U saya adalah setengah, kemudian V aksen saya adalah min 3. Kita sederhanakan, setengah akar 3 dikali 0 itu adalah 0, kemudian setengah dikali min 3 adalah min 3 per 2. Sehingga diperoleh Y aksen sama dengan min 3 per 2. Kita lanjutkan dengan contoh soal 6. Diketahui fx sama dengan 1 ditambah sin x dikuadratkan dikali dengan 1 ditambah cos x dipangkatkan 4. Maka berapakah turunan pertama dari pi per 2? Pi per 2 di sini akan kita ubah menjadi derajat. Pi adalah 180, 180 dibagi 2 adalah 90 derajat. U kita misalkan dengan 1 ditambah sin x kuadrat. Kemudian x di sini akan kita ganti dengan 90 derajat, maka diperoleh 1 ditambah sin 90 derajat kita kuadratkan. Sin 90 itu harganya adalah 1, maka diperoleh bahwa U sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Untuk mencari U aksen, kita akan menggunakan rumus dalil rantai, yaitu U aksen X sama dengan K dikali N,
kemudian U ini pangkat kita kurangi 1, kemudian U di sini harus kita cari U aksennya. K adalah koefisien di depan ini, maka diperoleh K adalah 1. N adalah pangkat yang di luar ini, maka N sama dengan 2. U saya adalah 1 ditambah sin X. Untuk mencari U aksen, turunan konstanta adalah 0, turunan dari sin adalah cos, sehingga U aksen sama dengan cos X. Kita masukkan ke dalam rumus, maka diperoleh K adalah 1, N adalah 2, kemudian U saya adalah 1 ditambah sin X, kemudian di sini pangkat kita kurangi dengan 1, U aksen saya adalah cos X yang diperoleh dari berikut ini. Kemudian 1 kali 2 kita sederhanakan, dan X ini akan kita ganti dengan 90 derajat, sehingga diperoleh 2 dikali 1 ditambah sin 90 derajat dikali cos 90 derajat. Sin 90 adalah 1, cos 90 adalah 0, sehingga diperoleh bahwa U aksen itu adalah 0. V kita misalkan dengan 1 ditambah cos X pangkat 4. Kemudian X di sini kita ganti dengan 90, maka cos 90 itu adalah 0, sehingga V sama dengan 1 pangkat 4 sama dengan 1. Untuk mencari V aksen, kita menggunakan rumus dalil rantai. Harga K itu adalah koefisien di depan sini, maka diperoleh K saya adalah 1. N adalah pangkat yang di luar ini, maka N adalah 4. U saya adalah 1 ditambah cos X. U aksen saya adalah 0, ini adalah turunan dari konstanta adalah 0, turunan dari cos X adalah min sin X, sehingga diperoleh V aksen 1 ini adalah K, N saya adalah 4, U saya adalah 1 ditambah cos X, kemudian pangkat di sini kita kurangi dengan 1, U aksen saya adalah min sin X yang diperoleh dari proses berikut ini. 1 kali 4 kita kalikan menjadi 4, kemudian X di sini akan kita ganti menjadi 90 derajat, sehingga diperoleh bentuk seperti berikut ini. Cos 90 itu adalah 0, sin 90 adalah 1. Kita sederhanakan, maka diperoleh V aksen adalah 4 dikali 1 pangkat 3 dikali min 1 sama dengan min 4. Y aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. U aksen saya adalah 0, V saya adalah 1, U saya adalah 4, V aksen saya adalah min 4. Kita sederhanakan, diperoleh 0 dikurangi 16, maka Y aksen saya adalah min 16. Kita lanjutkan dengan contoh soal 7. Jika Hx sama dengan X kuadrat dikali kotangan X, maka turunan pertama dari pi per 4 adalah, pi per 4 akan kita ubah menjadi derajat, pi adalah 180 dibagi 4 adalah 45 derajat. U kita misalkan dengan X kuadrat, kemudian X di sini akan kita ganti dengan pi per 4, sehingga diperoleh per 4 kuadrat adalah pi kuadrat per 16. U aksen diperoleh dengan menggunakan rumus Fx sama dengan A dikali X pangkat N, maka turunannya adalah A dikali N, kemudian pangkat kita kurangi 1, sehingga U aksen sama dengan 1 dikali 2 X pangkat 2 min 1. Kita sederhanakan menjadi 2X. Kemudian X di sini akan kita ganti menjadi pi per 4, maka 2 dikali pi per 4, 2 di sini kita sederhanakan, sehingga U aksen sama dengan pi per 2. V kita misalkan dengan kotangan X. X di sini akan kita ganti dengan 45 derajat. Rumus dari kotangan itu adalah 1 per tan 45 derajat. Tan 45 adalah 1, maka diperoleh kotan 45 adalah 1, sehingga V sama dengan 1. V aksen adalah turunan dari kotan, yaitu min kosekan kuadrat X. X di sini kita ganti dengan 45 derajat, maka diperoleh min kosekan kuadrat 45. Kosekan adalah 1 per sin, sehingga V aksen 45 derajat sama dengan min 1 per sin 45 dikali sin 45 derajat. Sin 45 adalah setengah akar 2. Kita substitusikan kebersamaan berikut, diperoleh min 1 per akar 2 per 2 dikali akar 2 per 2. Akar 2 dikali akar 2 adalah 2, 2 dikali 2 adalah 4. Tanda bagi menjadi kali, maka diperoleh min 4 per 2 sama dengan min 2. Y aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. U aksen saya adalah pi per 2, V saya adalah 1, U saya adalah pi kuadrat per 16, V aksen saya adalah min 2. Kemudian 16 dengan min 2 ini kita sederhanakan, sehingga Y aksen menjadi pi per 2 dikurangi pi kuadrat per 8.
Di sini KPK dari 2 dan 8 adalah 8, maka pi per 8 kita keluarkan, sehingga diperoleh pi per 8 dikali dengan 4 dikurangi pi. Sehingga pada saat kita kalikan pelangi, maka akan kembali ke bentuk semula. Sehingga turunan pertama dari H aksen pi per 4 adalah pi per 8 dikali 4 dikurangi pi. Demikianlah pembelajaran turunan fungsi trigonometri sesi yang ketiga, yaitu terkait dengan perkalian pada turunan fungsi trigonometri. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Terima kasih.